Selamat siang teman-teman semua. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan pemetaan profil siswa dan profil kelas. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Janet Retno, saya sendiri, kemudian teman saya Alvila Damelia, saya Devi Ramadayanti. Baik, untuk selanjutnya tujuan dari kegiatan pemetaan siswa maupun pemetaan kelas. Yang pertama ada menerapkan instrumen asesmen baik kognitif maupun non kognitif. Yang kedua ada memetakan profil siswa dan profil kelas. Yang ketiga ada menyusun laporan hasil pemetaan. Dan yang terakhir merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya untuk konteks dan subjek pemetaan profil siswa. Yang pertama ada lokasi yang kami pilih yaitu di Sekolah Dasar Negeri 24 Pontianak Tenggara. Untuk subjeknya kami memilih 20 siswa kelas 4. Kemudian teknik penyebaran yaitu dengan angket. Kemudian untuk fokus tujuan dari penyebaran angket yaitu mengetahui kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Kemudian ada instrumen asesmen yang kami gunakan ada dua, yaitu asesmen kognitif dan juga asesmen non kognitif. Untuk asesmen kognitif itu mencakup 10 soal pilihan ganda dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Asesmen kognitif ini bertujuan untuk mengukur kesiapan dan pemahaman peserta didik. Yang kedua yaitu ada asesmen non kognitif, yang dimana asesmen ini mencakup 5 pernyataan tiap aspek terkait profil siswa. Kemudian juga mencakup aspek sosial emosional, moral, fisik, gaya belajar, perbedaan individu, sosial budaya, dan karir. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan asesmen. Terdapat ada 5. Yang pertama ada persiapan instrumen. Yang kedua ada pelaksanaan atau pengisian angket. Yang ketiga ada pengumpulan data. Yang keempat ada pengolahan data. Dan terakhir ada analisis dan pelaporan. Selanjutnya ada hasil pemetaan profil siswa. Yang ini akan dijelaskan oleh teman saya Afila. Baik, yang selanjutnya ada hasil pemetaan profil siswa. Ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Di sini kami menyajikan 10 soal pilihan ganda mengenai materi pendidikan Pancasila, yang dimana 5 soal kami mengambil tentang pemahaman yang sudah ada, kemudian yang selanjutnya untuk menambah pemahaman yang belum tercapai. Nah, adapun kategori nilai di sini terdiri dari 3, yaitu sedang, rendah, sedang, tinggi. Kemudian dengan rentang benarnya kategori nilai rendah itu 0 sampai 5, sedang 6 sampai 7, tinggi 8 sampai 10. Kemudian jumlah siswa pada kategori nilai tinggi itu sebanyak 6 siswa, pada kategori sedang itu 8 siswa, dan pada kategori rendah itu 6 siswa dengan persentase seperti yang teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya ada aspek sosial emosional. Ini terdiri dari 5 pernyataan dengan indikator. Yang pertama kerjasama. Di sini terdapat 18 siswa yang menjawab ya dan 2 siswa yang menjawab tidak dengan persentase 90%, kategori sangat baik. Kemudian pada indikator yang kedua menghargai teman, itu ada 17 siswa yang menjawab ya dan 3 siswa yang menjawab tidak dengan persentase 85%, kategori baik. Kemudian pada indikator yang ketiga itu mengendalikan emosi, seperti yang teman-teman lihat pada layar untuk persentase dan jawabannya serta kategorinya. Kemudian yang selanjutnya ada percaya diri, dan yang kelima membantu teman. Selanjutnya untuk aspek moral terdapat 5 indikator juga. Yang pertama jujur, yang kedua taat aturan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat menghormati, yang kelima tidak mencontek,
Teman-teman dapat melihat hasil persentasenya pada layar. Kemudian yang ketiga, aspek fisik. Ini terdapat 5 indikator juga. Yang pertama sehat, duduk tenang, tidak mudah lelah, melihat jelas, dan yang terakhir mendengar dengan jelas. Yang keempat, aspek gaya belajar. Ini juga terdiri dari 5 indikator, yaitu visual, auditori, kinestetik, diskusi, dan contoh nyata. Yang selanjutnya, aspek perbedaan individu. Ini terdiri dari 5 indikator juga. Yang pertama, memiliki minat, memiliki bakat, belajar cepat, kemudian butuh bantuan, dan yang terakhir cara belajar berbeda. Pada indikator yang pertama, terdapat 17 siswa yang menjawab ya dan 3 siswa yang menjawab tidak dengan persentase 85% dengan kategori baik. Kemudian pada indikator yang kedua, memiliki bakat, terdapat 19 siswa yang menjawab ya dan 1 yang menjawab tidak dengan persentase 95% kategori baik. Kemudian belajar cepat, itu terdapat 4 siswa yang menjawab ya dan 16 siswa yang menjawab tidak dengan persentase 20% kategori rendah. Kemudian pada indikator butuh bantuan itu terdapat 20 siswa yang menjawab ya dengan persentase 100% dengan kategori sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, cara belajar berbeda. Itu terdapat 15 siswa yang menjawab ya dan 5 siswa yang menjawab tidak dengan persentase 75% kategori baik. Yang keenam, aspek sosial budaya. Terdapat 5 indikator juga yang kami sajikan. Untuk hasil persentase dan kategorinya dapat teman-teman lihat. Indikatornya terdiri dari berteman tanpa membedakan, kemudian menghargai perbedaan, bahasa sopan, nyaman di sekolah, dan dukungan orang tua. Yang ketujuh, aspek karir. Terdiri dari 5 indikator juga. Yang pertama, memiliki cita-cita. Yang kedua, mengetahui pekerjaan. Yang ketiga, senang belajar. Yang keempat, berusaha belajar. Dan yang terakhir, mau mencoba hal baru. Untuk hasilnya teman-teman dapat melihat di layar yang sudah disajikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada profil kelas, yang mana kita pisahkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah kognitif atau dari akademiknya. Dari hasil asesmen, rata-rata nilai kelas adalah 62 dengan kategori cukup. Komposisinya adalah 30% siswa kategori tinggi, 40% sedang, dan 30% rendah. Ini menunjukkan bahwa kemampuan akademik siswa itu cukup beragam, sehingga perlu pembelajaran yang disesuaikan. Kemudian dari aspek kesiapan belajar, sebanyak 89% siswa sudah mampu memahami instruksi dan materi dengan baik. Namun masih ada beberapa siswa yang membutuhkan penguatan konsep agar pemahamannya lebih maksimal. Ketiga adalah sosial emosional. Secara sosial emosional, siswa sudah mampu bekerja sama dan saling menghargai. Namun tingkat kepercayaan dirinya masih rendah, hanya sekitar 50%, sehingga perlu strategi untuk meningkatkan keberanian berbicara di kelas. Selanjutnya adalah aspek moral. Pada aspek moral, hasilnya sangat baik dengan persentase 91%. Siswa menunjukkan sikap disiplin, taat aturan, bertanggung jawab, serta menghormati guru dan teman. Untuk yang kelima yaitu aspek fisik. Dari aspek fisik, sebagian besar siswa dalam kondisi sehat dan aktif. Namun ada beberapa siswa yang mengalami kendala ringan pada penglihatan dan pendengarannya, sehingga perlu penyesuaian dalam pembelajaran. Untuk aspek yang keenam yaitu gaya belajar. Mayoritas siswa memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Mereka lebih mudah untuk memahami materi melalui gambar, praktik langsung, diskusi, dan juga contoh nyata. Aspek yang ketujuh yaitu perbedaan individu. Sebagian besar siswa memiliki minat dan bakat, namun seluruh siswa tetap membutuhkan bantuan pada materi tertentu. Artinya, pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk aspek yang kedelapan yaitu sosial budaya, lingkungan kelas sangat inklusif, siswa mampu saling menghargai tanpa membedakan latar belakang dan dukungan orang tua terhadap pembelajarannya juga tinggi. Yang kesembilan yaitu aspek karir atau yang terakhir ya. Nah, sebagian besar siswa sudah memiliki cita-cita dan menunjukkan motivasi belajar yang baik. Ini menjadi modal penting dalam merancang pembelajaran yang bermakna.
means of engagement. Di sini untuk meningkatkan motivasi, siswa diberikan pilihan aktivitas yaitu berupa diskusi, praktik, dan presentasi. Nah, materi juga akan kita kaitkan dengan cita-cita mereka serta diberikan penguatan positif agar lebih percaya diri. Kemudian untuk yang bagian means of representation, yaitu materi disajikan dengan berbagai cara, baik itu seperti gambar, video, contoh konkret, dan praktik langsung. Hal ini bertujuan agar semua siswa lebih mudah untuk memahami materi. Yang ketiga, multiple means of action and experience. Siswa dapat menunjukkan pemahamannya melalui berbagai cara, seperti soal tertulis, presentasi, poster, role play, dan diskusi. Siswa kategori rendah itu akan kita berikan bimbingan secara bertahap, sedangkan untuk yang kategori tinggi itu akan kita berikan tugas pengayaan. Untuk refleksi kegiatan ini menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Pemetaan sangat membantu dalam merancang pembelajaran yang lebih tepat, dengan UDL mendukung terciptanya pembelajaran yang inklusif. Kesimpulannya, profil siswa kelas 4 ini menunjukkan keberagaman dalam kemampuan dan karakteristik belajar. Kelas memiliki kekuatan pada aspek moral dan sosial budaya, namun masih perlu peningkatan pada aspek akademik dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi berbasis UDL ini menjadi salah satu solusi agar siswa dapat berkembang secara optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.